Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali hari ini dengan Ustaz Arifin pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 2. Marilah kita awali kegiatan hari dan baca doa kepada Allah. Semoga aktivitas kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini. Kita masuk di bab keempat, yaitu tentang larangan atau hadis larangan mencela makanan. Insyaallah akan kita bahas setelah ini. Anak-anak sekalian, di bab keempat ini kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah, di mana hadisnya berbunyi Ma'aba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'ama qatu inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Jadi Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sama sekali Rasulullah sama sekali itu artinya belum pernah sekalipun mencela makanan. Kemudian lanjutnya inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Jika beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Dan jika tidak suka dengan makanan tersebut, maka beliau meninggalkannya. Tarakahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bahas tentang hadisnya, kita lihat dulu kosakata dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah aba, artinya mencela. Kita tidak boleh aba terhadap makanan, mencela makanan. To'aman itu artinya makanan, qattu itu sama sekali, walau sekali. Jadi Rasulullah tidak pernah sama sekali mencela makanan. Ishtaha artinya berselera, akalahu artinya beliau memakannya, akala. Kemudian tarakahu beliau meninggalkannya. Anak-anak sekalian, penjelasan hadis di atas menunjukkan bahasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaan agama Islam yaitu Allah juga mengatur tentang etika dalam makanan. Baik mau makan, ketika makan maupun setelah makan. Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak mencela makanan. Kalau seseorang suka dengan makanan, maka dia harus ini berpikir. Kalau seseorang dihidangkan artinya diberi makanan, maka dia harus mengetahui bahwasanya makanan itu merupakan nikmat dari Allah, bukan yang lain. Selain nikmat dari Allah itu juga merupakan bentuk karunia yang harus disyukuri. Kalau kita mengeluh misalnya, saya nggak suka sayur, saya nggak suka makanan ini. Bayangkan anak-anak, orang-orang yang di luar sana yang tidak mampu itu tidak bisa milih makanan. Dia milihnya makan atau tidak makan. Kalau kita milihnya, saya nggak mau makanan ini, maunya yang ini. Gak bisa ganti makanan. Oh, kalau orang yang tidak mampu, pilihannya cuma satu. Hari ini saya makan atau hari ini saya tidak makan. Nah, anak-anak sekalian, makanya Ustaz Arifin menganjurkan anak-anak yang di rumah, kalau memang tidak alergi makanan apapun, kalau itu halal, tolong dinikmati dan disyukuri. Jangan kita terlalu banyak pilih-pilih, saya sukanya ini, itu tidak baik. Masya Allah Ustaz Arifin juga orang yang tidak terlalu milih-milih dalam makanan. Kalau ada makanan, insya Allah semuanya selain dan halal, insya Allah Ustaz Arifin suka. Nah, jadi harus disyukuri betul bahasanya makanan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Karena banyak orang yang tinggal sana tidak punya makanan. Kemudian anak-anak sekalian, kisahnya tadi, hadisnya Rasulullah adalah semua makanan itu Rasulullah tidak pernah mencela. Jadi anak-anak kalau ada makanan misalnya terlalu kecut, terlalu asin, terlalu manis, atau pahit, atau misalnya ada yang tidak enak, jangan dicela kalau itu halal. Jangan dicela. Kalau memang tidak suka, maka nggak usah dimakan. Tapi nggak usah bilang, wah, iki asin, nggak mau aku, misalnya. Atau misalnya, saya nggak suka ini, soalnya ini bikin saya pusing. Nggak usah bilang. Kalau memang tidak suka, diam dan tinggalkan. Nggak usah diambil. Itu adalah akhlak yang sempurna. Itu adalah akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah. Jadi, kita tidak boleh sekalipun mencela makanan. Maksudnya makanan di sini termasuk minuman. Kalau tidak suka dengan minuman ya tidak usah diambil dan tidak perlu mencela minuman tersebut. Dan anak-anak sekalian, ada hal penting tentang hadis ini yaitu tentang adab makan. Jadi adab makan yang pertama adalah ridho dan menerima makanan yang ada. Itu yang pertama. Sebelum baca doa adalah betul-betul ridho, itu artinya ikhlas. Ya Allah, apa yang ada sekarang ini makanan saya ikhlas dan saya ridho. Tidak mencelanya, jika suka makanlah, jika tidak tinggalkan. Jadi kalau ada makanan di
atas meja misalnya, ini yang tidak suka, nggak usah diambil kalau nggak suka. Dan nggak usah bilang, saya nggak suka ini pahit. Nggak usah bilang, teko nggak usah diambil. Yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum makan, kemudian baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah makanan yang paling dekat. Nah ini penting, jadi kalau dalam meja makan ada berbagai makanan, usahakan ambil yang dekat. Kecuali kalau misalnya di dekat kita makanan nggak ada dan kita sukanya yang di piring agak jauh, nggak apa-apa bilang. Tapi kalau ada makanan sama, misalnya di sini tempe, di pojok sana juga tempe, kok anak milih ambil yang pojok sana, itu merusak suasana makan. Meja makannya jadi berantakan dan sebagainya, jadi tidak boleh. Kemudian yang ketujuh adalah membaca alhamdulillah setelah selesai makan, kemudian menjilati sisa makanan di tangan, kemudian mencuci dan membersihkannya. Nah, maksudnya ini bukan jorok ya. Jadi menjilati itu dalam rangka supaya setiap makanan yang ada di piring itu habis. Kalau anak-anak bisa, makanya Ustadz Arifin udah dididik dari dulu ketika SMK. Kalau maem mesti piringnya bersih. Bersihnya kenapa? Karena setiap makanan satu sayur, meskipun itu sawinya tinggal satu potong, nasinya tinggal sedikit, tak habiskan. Anak-anak juga harus berlatih dari sekarang. Kalau makanan sudah kalian ambil, tanggung jawab sampai habis. Benar-benar sampai bersih. Jangan sampai makanan punya kebiasaan makan sok disisain. Itu nggak boleh, itu adab yang tidak baik. Karena kalau kita menyisakan makanan berarti mubazir, dan mubazir itu adalah salah satu sifatnya setan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sampai di sini. Untuk tugas evaluasi Quran Hadis adalah mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 yang ada di halaman 38 dan 39. Untuk latihan 3 tidak perlu dikerjakan, latihan 1 dan latihan 2 hasilnya difotokan dan kirimkan hasilnya ke WA Ustazah Bekti. Nah, di sini belum Ustaz Arifin tulis ya, tapi tolong tugasnya dikirim ke WA Ustazah Bekti. Kita akhiri bersama anak-anak dan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.